Dari sejak semalam, saya bisa merasakan kembali gelombang kebangunan rohani di dalam roh. Bagaikan ombak yang sangat tinggi dan besar. Deru ombak itu sangat menggetarkan batin. Tapi secara sekilas, saya melihat ada beberapa gambaran di dalam alam roh. Yang pertama, saya melihat ada sekumpulan orang yang biasa-biasa saja. Jadi ketika ombak sehebat itu datang, mereka tidak memperdulikannya. Bahkan mereka sedang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Yang kedua, saya melihat ada yang sungguh-sungguh memperhatikan dan menantikan dengan antusias. Namun dari sorot matanya, saya merasa mereka sedang menantikan hal lain dari ombak tersebut. Tiba-tiba muncul satu ayat dalam batin saya. Dalam Yesaya 60 ayat yang kelima. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saya sangat terpukul sekali ketika ayat itu muncul. Ternyata ada orang-orang yang memang sedang menantikan harta kekayaan dari suatu kebangunan rohani. Saya sampai sesak hati melihat penglihatan yang satu ini. Yang ketiga, Roh Kudus menyampaikan sesuatu. Tidak semua orang percaya siap untuk datangnya ombak kebangunan rohani yang sangat besar ini. Untuk mereka yang memang acuh tak acuh terhadap hal supranatural dan agenda besarku, mereka hanya akan menjadi penonton dan terus melangkah dalam kemanusiawian mereka. Saat Roh Kudus menyampaikan hal itu, tiba-tiba ada doa yang muncul dengan penuh belas kasihan dalam batin saya. Tuhan, tolong bukakan hati dan ubahkan kecenderungan hati mereka. Hanya Engkau yang dapat mengubahkan hidup orang lain. Biar mereka punya niat dan tekad serta rasa butuh Tuhan yang membuat mereka mencari wajah Tuhan secara sedemikian rupa hingga menemukan keberadaan-Mu. Lalu Roh Kudus melanjutkan, untuk mereka yang memang menantikan hal lain dari ombak kebangunan rohani yang ada, mereka akan tergelincir oleh karena keinginan hati mereka sendiri. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka kejar dalam kondisi hati dan hidup yang babak belur. Mereka menciptakan pencobaan mereka sendiri. Dan ketahuilah, mereka tidak akan berhenti mengejar hal-hal yang lahiriah. Sebab sudah ada tertulis, mereka yang kudus akan semakin kudus. Sedangkan mereka yang cemar akan semakin cemar. Yang keempat, pernyataan-pernyataan di atas membuat saya sungguh terpacu untuk lebih mati-matian dan gila-gilaan bagi Tuhan. Dan kita tidak bisa menunggu orang lain. Kita yang telah menyadari adanya kebangunan rohani akbar ini, mesti sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan berfokus hanya kepada Tuhan. Hal ini tidak boleh meleset lagi dari hidup kita. Pokoknya harus terjadi. Dan kita harus menjadi bagian dari kebangunan rohani tersebut. Jangan sampai kita tertinggal. Seberapa banyak orang yang dapat kita selamatkan, baiklah kita selamatkan. Tapi seberapa banyak yang ogah-ogahan dan tidak mau, janganlah kita berfokus pada mereka. Berfokuslah pada yang mau dan berlarilah bersama dengan kekuatan penuh. Mari kita berpacu bersama dengan aktif dan agresif, menghadirkan kebangunan rohani terbesar atas bangsa ini. Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan menuntun kehidupan kita. Amin.